Baiklah, kita mulai kuliah kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes? Apa tau jam-jam siang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dia nggak lemes, biar kuliahnya kita semangat. Oke, materi kita hari ini, mengapa perlu mempelajari yang namanya SIM, bukan surat izin menikah, tapi sistem informasi manajemen. Nah, ini beberapa alasan kenapa kita perlu mempelajari yang namanya SIM. Yang pertama adalah Information System dan Information Technology menunjang efektivitas, produktivitas, dan efisiensi dari bisnis proses sebuah perusahaan, termasuk kampus. Dengan adanya SIAKAT, dengan adanya SIKAMU, dengan adanya SIMQ, proses akademik menjadi lebih efektif. Kita mau lihat jadwal perkuliahannya melalui sistem informasi akademik. Kita mau lihat nilai, kita lihat di informasi akademik, lebih efektif. Produktivitas sama. Dengan adanya sistem informasi, kampus bisa meningkatkan produktivitas yang mereka miliki. Mudah bagaimana melakukan misalnya pengumpulan data mahasiswa, pengumpulan data nilai dan sebagainya. Termasuk pengumpulan misalnya kelas kuliah, jam ngajar. Sehingga untuk bagian keuangan itu mereka gampang merekap misalnya untuk pembayaran HTMD dosen dan sebagainya. Yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari SIM? SIM merupakan komponen utama dari kesuksesan bisnis dan organisasi. Nah, kalau perusahaan itu tidak memiliki sistem informasi dan dia masih manual, jadi setiap surat menyurat diantar, setiap pencatatan manual pakai buku besar, jadi tidak efisien atau tidak efektif. Yang kedua, ledakan information, explosion information, ledakan, di mana kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi, yang mana informasi itu saat ini menjadi suatu kebutuhan, need, kebutuhan akan informasi, baik yang positif sampai yang negatif, itu merupakan makanan kita yang sehari-hari. Tinggal lagi bagaimana kita melakukan filter, penyaringan, dan sebagainya. Yang keempat, ada namanya fenomena knowledge worker. Orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menciptakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan informasi. Contoh misalnya Gojek, itu salah satu orang yang memanfaatkan informasi. Dengan inovasi yang punya Gojek adalah dia mempertemukan antara tukang ojek sama penumpang menggunakan sistem. Itu namanya knowledge worker. Shopee sama aja. Dia mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam satu platform yang namanya e-commerce Shopee. Dan lain sebagainya, banyak. Netflix itu jaga tuh orang-orang yang mengumpulkan informasi soal film, yang akan mempertemukan antara yang suka nonton dengan film-filmnya dan sebagainya. Yang kelima, ini informasi yang semakin mahal, sehingga tuntutan untuk memanfaatkan informasi untuk kepentingan organisasi serta bagaimana mengelola informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Karena informasi yang didapatkan digunakan untuk pengambilan keputusan. Tuh. Data yang salah akan mengakibatkan informasinya juga salah. Informasi yang salah akan menghasilkan keputusan yang juga salah. Ini 5 alasan mengapa perlunya kita mempelajari sistem informasi manajemen. Any question? Pep? No. Nah, ada
studi kasus dari manusia apalanya Helderberg, Honeywell, Eaton. Katanya SIM itu sekarang ada smart service. Apa smart? Pinter. Layanan pinter. Kemudian ada smart product, produk pinter. Using information technology to memonitor, intervensi, dan asisten. Menggunakan teknologi informasi untuk memonitor, mengintervensi, dan membantu. Itu kata Heidelberg. Betul ada salah tidak? Kayaknya ke orang-orang Eropa, jadi agak susah. Yang kedua, menghubungkan sebuah mesin yang menghubungkan informasi via internet dan sistem wireless yang kita rasakan sekarang. Mesin yang menghubungkan informasi via internet dan sistem wireless. Apa itu? Optimize performance, meningkatkan kinerja perusahaan. Kampus kalau dia tidak memiliki SIM, tidak memiliki website, mana orang tahu di Bengkulu ada WMB, ya kan? Jadi dengan adanya SIM, dengan adanya internet, itu bisa menghubungkan antara satu ke tempat lain sehingga kinerja kita akan optimis atau meningkat. Yang kedua, minimize maintenance, meminimalisir maintenance atau perbaikan, serta repair cost, menurunkan harga perbaikan. Sehingga kemudian yang ketiga, list and activate downtime. Downtime itu misalnya error dan sebagainya. Itu kenapa kita perlu mempelajari SIM menurut Heidelberg. Waalaikumsalam, masuk silakan. Ya, udah kan? Macet di mana? Oh, di jalan. Nah, ada mak siapa nih? Nah, sekarang kita akan melihat transformasi masyarakat. Dikenal dengan gelombang pertama. Dimulai tahun 800 sampai tahun 1700 dikenal dengan masyarakat pertanian atau agraris. Kita belum lahir sini. Di mana era ini lebih fokuskan ke pertanian atau agraris. Nah, belum ada alat, tapi lebih mengandalkan kekuatan otot. Makanya di zaman ini ada kenalnya namanya Samson, Hercules. Karena di sini yang ditonjolkan adalah kekuatan bagaimana membangun ladang, bagaimana menciptakan suatu perkebunan dan sebagainya. Ini yang pertama, belum pertama itu masyarakat pertanian. Yang kedua, revolusi Inggris. Masih ingat pelajaran SMP revolusi Inggris? Lahirnya namanya diawali dengan adanya mesin, dikenal dengan mesin uap. Siapa penciptanya? Tadi ngomong James Watt. Bukan James Watt. Diawali dengan ditemukannya mesin uap, dikenal dengan masyarakat industri, di mana yang tadinya menggunakan otot, menggunakan tenaga, diganti ke mekanisme suatu misalnya alat. Oh, ada mesin uap, ada traktor, dan sebagainya yang sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Yang ditonjol adalah mesin, di mana mesin diperuntukkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang mungkin pakai otot tidak kuat, dengan mesinnya menjadi lebih kuat. Ini gelombang yang kedua. Yang gelombang ketiga yang sekarang kita rasakan, masyarakat information society. Jangan lihat monyetnya, monyet pun juga lihat mempelajari adanya kehadiran internet di mana peradaban ini sangat didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan pengolahan data. Pada era ini, faktor yang paling menonjol adalah mind, pikiran, kecerdasan, pengetahuan, knowledge. Dikenal dengan information society atau masyarakat informasi. Suatu masyarakat di mana produksi, distribusi,
Pengolahan informasi merupakan aktivitas utamanya. Bagaimana menciptakan informasi ini menjadi suatu keputusan, menjadi tren, dan lain sebagainya. Ada berapa gelombang? Gelombang tsunami, Pak. 3. Gelombang masa pertanian, gelombang industri, terakhir gelombang informasi. Perbedaannya ada di masing-masing apa yang mereka lakukan untuk mereka produktivitas mereka hasilkan. Jadi lihat monyetnya. Monyet pun bisa lihat HP, saking canggih. Karakteristik masyarakat informasi. Di sini adanya level intensitas informasi yang tinggi, kebutuhan informasi yang tinggi. Dikit-dikit bangun tidur, pegang HP, baca status. Nggak tidur, pegang HP, baca status. Tuh, butuh akan informasi. Bagaimana kasus Doktip, bagaimana kasus Nikita Mirjani dan sebagainya, bagaimana drakor si Yuna dan sebagainya. Karena kita merupakan masyarakat yang membutuhkan informasi yang banyak atau real time. Penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, media sosial, pengajaran seperti sekarang, bisnis, swasta, kegiatan-kegiatan lainnya, di mana kita melakukan pertukaran data digital yang cepat, bisa email, chat, WhatsApp, video conference, video meet, Zoom, tuh ya, pertukaran data digital yang cepat, yang bikin jarak itu tidak ada. Ini karakteristik masyarakat informasi. Nah, masyarakat industrial versus masyarakat informasi. Ditinjau dari sumber yang diolah, masyarakat industri membuat tenaga dan bahan bakar. Sedangkan masyarakat informasi, sumber daya yang diolahnya adalah transmisi data, komputer. Bagaimana data itu bisa ditransmisikan, bagaimana kita bisa bertukar data, bagaimana kita bisa bertukar informasi, bagaimana kita mendapatkan data, ngasih informasi dan sebagainya. Ini perbedaan antara masyarakat industrial dan masyarakat informasi. Kalau yang industrial, bagaimana membuat tenaga dan bahan bakar. Kalau dulu industri itu bikin mobil, bikin motor. Kalau sekarang tidak, bagaimana mempermudah manusia dalam mendapatkan informasi. Sehingga orang tuh cukup duduk manis di kursinya, duduk manis di tempat duduknya, informasinya sampai ke pengguna dari informasi. Ini adalah industrial versus dari ini. Nah, ditinjau dari sumber daya yang dibutuhkan, masyarakat industri membutuhkan modal, dana, di mana dia membeli alat, membuat mesin, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam masyarakat informasi, yang dibutuhkannya apa? Pengetahuan. Materinya ada di kelas kita ada. Boleh baca di situ. Ada di kelas kita. Tuh. Sedangkan masyarakat informasi, sumber daya yang dibutuhkan, yang kita olah, yang kita proses adalah informasi. Kalau masih industrial itu dana, modal, dan sebagainya. Ditinjau dari keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan, masyarakat industri membutuhkan ahli mesin, pekerja yang ahli, yang pandai, dan sebagainya. Sedangkan yang masyarakat informasi membutuhkan pekerja yang profesional dan keterampilan tinggi di bidang IT, di bidang teknologi informasi, di bidang information system, bagaimana menganalisis sistem, bagaimana merancang sistem, apalagi kita sudah dengan bantuan AI akan jauh lebih mudah. Ini tadi berdasarkan sumber yang diolah, kemudian berdasarkan sumber daya yang dibutuhkan, terakhir berdasarkan keahlian.
Kalau masyarakat industri yang dibutuhkan adalah ahli mesin, ahli pekerja. Tapi kalau informasi profesional dengan keterampilan tinggi di bidang bagaimana mereka mengolah informasi. Makanya kawan kita di sebelah itu kampus yang di Solebar tuh dia membuat prodi baru namanya prodi data science. Dia sebutkan. Yang di sebelahnya Solebar tuh mereka buat prodi baru namanya data science karena dia mempersiapkan orang-orang yang keterampilan dalam pengolahan data science. Dengan banyaknya data yang ada, tuh. Tapi ada sih kemarin beberapa tahun yang lalu SI itu mau ganti nama, tapi sampai kini belum direalisasikan. Salah satu ya, karena kita mau lihat pangsa pasar yang dibutuhkan oleh stakeholder, alumni butuhnya ilmu tentang apa. 2 tahun yang lalu sudah ada wacana ganti nama SI menjadi ilmu apa tuh yang dibutuhkan oleh sekarang. Nah, ada robot dokter, robot yang bisa memeriksa. Dokternya tidak ada, dokternya di layar. Oh, kamu sakitnya ini ya. Oh, nanti minumnya obat ini ya. Robot yang bisa robot. Dokternya mana dokternya? Dokter, oh itu di layar. Jadi digantikan dengan robot. Sama halnya misalnya penjinak bom diganti dengan robot. Karena untuk meminimalisir korban kan. Nah, apalagi kini banyak pesawat tempur yang dijalankan melalui drone. Itu yang banyak pakai drone untuk meminimalisir korban dari manusia. Ini nanti bisa baca. Nah, dari sisi sistem informasinya. Sekarang bagaimana dari sisi manajemennya? Kan pertanyaan di awal mengapa kita mempelajari SIM? Tadi SI sudah, sekarang manajemennya. Manajemen itu adalah suatu seni dan suatu proses yang menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Itu manajemen. Melalui 4P, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, itu kalau menurut Niklas M. Hook. Mungkin kalian di mata kuliah pengantar bisnis dapat, atau di mata kuliah pengantar manajemen ada nih 4P, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, itu fungsi utama dari namanya manajemen. Itu suatu proses menjelaskan sesuatu yang terkait dengan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sumber daya organisasi itu ada sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya apa lagi? Ada sumber daya manusianya, ada sumber informasinya, sumber fisiknya, keuangannya, alamnya, dan lain-lain. Ini sumber daya dalam suatu organisasi. Fungsinya 4P tadi, planning, controlling, leading, organization. Jadi sumber daya organisasi itu direncanakan, diorganisir, dipimpin, dan kemudian ada di kontrol atau dikendalikan. Makanya nanti di semester 5 kita ketemu lagi mata kuliah tata kelola atau mata kuliah audit. Ketemu lagi kita. 4 kita nggak ketemu lagi. Ketemunya di 5 sama-sama 6. Kalau 7 nggak ketemu. 7 Pak turun lagi ke 2 lagi. Ke statistik lagi seperti kemarin. Nah, fungsi manajemen itu 4 tadi, planning, organization, actuating, controlling atau POAC. Kalau masih ingat di mata kuliah pengantar bisnis, POAC, planning, mengorganisasi, mengaktualisasi, dan mengontrol atau mengendalikan.
menetapkan sasaran, merumuskan tujuan. Kalau planning organisasi itu bagaimana menentukan apa yang perlu dilaksanakan, cara pelaksanaannya. Kalau aktuatif bagaimana mengarahkan. Kalau controlling bagaimana mengontrol, memantau, memonitor dan lain sebagainya. Itu fungsi-fungsi manajemen. Ada acquire, bagaimana mendapatkan sumber daya tersebut. Yang kedua assemble, bagaimana mengumpulkan. Ada maximize use, bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Yang keempat replace, mengganti atau membuang sumber daya yang dimiliki. Nah, manajemen dan informasi, seorang manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna sesuai dengan orang yang tepat, dalam bentuk yang tepat, dan pada saat yang tepat. Dan manajer keuangan urusannya dengan data keuangan. Manajemen sumber daya atau HR, human resource, berhubungan dengan data-data human resource dan lain sebagainya. Sesuai dengan orang yang tepat, bentuk yang tepat, dan saat yang tepat. Ketika dibutuhkan informasinya harus ada, real time harus ada. Aktivitas memperoleh informasi ini menggunakan informasi secara efektif dan membuangnya pada saat tepat disebut dengan manajemen informasi. Informasinya dibuang. Kalau sekarang informasi itu akan disimpan, siapa tahu nanti bisa dipanggil kembali, tidak bisa dibuang. Buktinya kemarin ada alumni tamatan tahun 97 datang ke UMB, Pak kami minta data ijazah. Mana ada lagi tahun 97, tamat tahun 97, kini lah tahun 2025. Bapak tuh lah bercucung pulau. Lah Pak, cuman kami masih menyimpan, di mana aturan pengarsipan itu 10 tahun. Aturan arsip itu bisa disimpan selama 10 tahun. Nah, materi selanjutnya ini bisa kalian baca di materi kita. Silakan sampai tugas makalah usah, nanti aja makalahnya. Tuh. Nah, dari materi yang tak sampaikan ini kita